Jelaskan surat dari Kemendagri 14 Februari 2025 tentang P3K. Surat dari Kemendagri tanggal 14 Februari tahun 2025 itu intinya membahas tentang kejelasan status dan mekanisme pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan Lanjut. Oke, mari kita lanjutkan. Poin penting ketiga dari surat tersebut adalah adanya kesempatan bagi tenaga honorer kategori R1 untuk mengikuti seleksi PPPK dengan syarat tertentu. Nah, bagaimana menurutmu? Apakah penjelasan ini cukup atau kamu ingin bertanya lebih lanjut? Bagaimana nasib P3K di tahun 2005 yang sudah lulus? Nasib PPPK yang sudah lulus di tahun 2025 sebenarnya cukup baik. Mereka tetap akan diangkat menjadi PDIA PPK sesuai dengan formasi dan ketentuan yang berlaku. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait status dan hak-hak mereka. Misalnya, soal masa kontrak, pengembangan karir, dan lain-lain. Apakah kamu ingin saya jelaskan lebih detail tentang hal ini? Apakah betul P3K diundur di Oktober 2025? Sayangnya, ada perubahan jadwal pengangkatan PPK. Yang terbaru, pengangkatan diundur menjadi bulan Maret tahun 2026. Penundaan ini dilakukan untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Jelaskan lebih detail. Penundaan ini terjadi karena pemerintah ingin memastikan semua proses berjalan lancar dan sesuai aturan. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebabnya. Salah satunya adalah sinkronisasi data tenaga honorer di seluruh Indonesia. Pemerintah ingin memastikan tidak ada data ganda atau data yang tidak valid. Selain itu, pemerintah juga ingin memberikan waktu yang cukup bagi instansi pemerintah untuk mempersiapkan anggaran dan formasi yang dibutuhkan. Jadi, penundaan ini sebenarnya bertujuan baik, yaitu agar pengangkatan PPPK bisa berjalan lebih optimal. Apakah ada alasan lain? Apakah ada alasan lain? Ya, ada beberapa alasan lain. Salah satunya adalah terkait dengan anggaran. Pemerintah perlu memastikan ketersediaan anggaran yang cukup untuk membayar gaji dan tunjangan PPPK. Selain itu, penundaan ini juga memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk mematangkan regulasi terkait PPPK. Selain itu, apakah ada alasan lain lagi? Salah satu yang utama adalah penyelarasan tanggal mulai tugas atau TMT untuk semua PPPK secara nasional. Pemerintah ingin memastikan tidak ada perbedaan tanggal mulai tugas antar instansi, supaya penggajian dan tugas-tugas lainnya bisa lebih seragam. Bagaimana masalah penggajian P3K setelah pengangkatan? Gaji PPPK dijamin oleh negara dan besarannya setara dengan gaji PNS dengan golongan dan masa kerja yang sama. Selain gaji pokok, PPPK juga menerima berbagai tunjangan, seperti tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, dan tunjangan kinerja. Yang perlu diingat, gaji dan tunjangan ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN, atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, APBD, tergantung instansi tempat PPPK bekerja. Sekali lagi pertanyaannya, P3K yang sudah lulus di tahun 2024, kapan pengangkatannya? Pengangkatan PPDIA, habitat adalah tempat suatu makhluk hidup tinggal dan berkembang biak. Yang lulus tahun Bukan. 2024 Maksud saya P3K yang lulus di tahun 2024, kapan pengangkatannya? Pengangkatan PPPK yang lulus tahun 2024 juga diundur, sama seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Jadwal terbaru adalah tanggal 1 Maret tahun 2026. Baik, terima kasih atas informasinya. Sama-sama, semoga informasi ini bermanfaat ya.